Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Joko Susilo dengan NIM 2020-11374 kelas M. Di sini saya akan presentasikan hasil PowerPoint saya yang berjudul PLCC atau Power Line Carrier Communication. PLCC teknologi. Sistem PLCC menggunakan saluran transmisi tegangan tinggi yang sama yang menghubungkan dua gardu induk untuk keperluan telekomunikasi juga. PLCC digunakan di semua utilitas listrik sebagai layanan komunikasi utama untuk mengirimkan perintah ucapan, telemetri, dan perlindungan tersandung. Ini ekonomis dan dapat diandalkan untuk transfer pesan antar jaringan serta sinyal RTU dengan bitrate rendah. Poin ketiga, suara atau data dicampur dengan pembawa frekuensi radio sebesar 40-500 kHz, diperkuat hingga tingkat daya RF 10-80 Watt, dan disuntikan ke saluran listrik tegangan tinggi menggunakan kapasitor kopling yang sesuai. Saluran listrik sebagai konduktor panjang kaku yang sejajar dengan tanah, memandu gelombang pembawa untuk merambat panjang saluran transmisi. Komunikasi point-to-point terjadi antara dua transceiver SBB di kedua ujungan. Untuk pengertian dari PLCC tersebut adalah sistem PLC yang digunakan oleh suatu perusahaan listrik menggunakan saluran udara tegangan tinggi atau SUTT dan saluran udara ekstra tinggi atau SUTET sebagai media transmisinya. Dalam PLC, sinyal yang dikirimkan atau disalurkan adalah komunikasi suara dan komunikasi data serta teleproteksi. Sistem PLC menggunakan frekuensi 50 kHz sampai dengan 500 kHz. Pada dasarnya, sistem PLC ini adalah jaringan radio yang dihubungkan oleh jaringan listrik yang bertindak sebagai antenanya. Yang diperlukan dalam PLC adalah hantarannya dan bukan tegangan yang terdapat pada penghantar tersebut. Oleh sebab itu, bila penghantar tak bertegangan, maka PLC akan tetap berfungsi asalkan penghantar tersebut tidak terputus. Dengan demikian, diperlukan peralatan yang berfungsi memasukkan dan mengeluarkan sinyal informasi dan energi listrik di ujung-ujung penghantar. Untuk komponen dari PLCC tersebut terdapat yang utama itu ada 4. Yang pertama, terminal PLCC yang berfungsi sebagai menerjemahkan suara dan data menjadi pembawa frekuensi tinggi, keluaran daya 10-80 Watt. Kemudian komponen kedua adalah LMU atau Line Matching Unit yang berfungsi untuk pencocokan impedansi antara saluran dan kabel koaksial termasuk perangkat proteksi tegangan tinggi seperti coil range yang besarannya 20 mH, penahan penerangan sebesar 500 volt dan saklar pembumian. Untuk komponen ketiga yaitu kopling kapasitor yang berfungsi untuk memasangkan pembawa frekuensi tinggi dengan power line 4000 hingga 10.000 PF. Terus komponen keempat ada line trap atau LT. Jangan izinkan pembawa HF yang ditransmisikan masuk ke dalam gardu induk. L sama dengan 0,5 hingga 2 mH. Tanpa adanya perangkap saluran, pembawa AF dapat dilewati ke saluran lain pada batang bus yang sama dan mungkin bocor ke tanah. Atau saklar pembumian di halaman yang disediakan untuk setiap ruangan tetap tertutup selama pemeliharaan. Di sini ada konfigurasi dari PLCC atau Power Line Carrier Communication System, yang dimana di sini ada power line dengan frekuensinya 50 Hz. Terus gelombang sinusoidalnya itu tidak rapat. Di sini ada komponen LT. Dan di sini ada komponen kopling kapasitor. Dia fungsinya agar frekuensi dari peralatan PLCC ini kan besarnya 40-500 kHz. Dia di stop di kopling kapasitor supaya tidak menyalurkan frekuensi pada gardu induk yang menyebabkan nanti kan alat pada gardu induk bisa rusak kalau diberi frekuensi yang tinggi. Sesuai dengan slide yang tadi.
Kemudian ada fungsi kopling. Untuk memungkinkan konduktor saluran tegangan tinggi digunakan sebagai media perambatan sinyal informasi, maka dibutuhkan suatu peralatan kopling yang berfungsi. Pertama, melakukan suatu bidang frekuensi pembawa dari terminal PLC ke saluran tegangan tinggi dan sebaliknya, dengan mengusahakan rugi-rugi rendaman sinyal serendah mungkin. Kemudian, melindungi peralatan komunikasi dari tegangan yang berlebihan. Poin ketiga, memberikan impedansi tinggi terhadap frekuensi pembawa yang berfrekuensi tinggi agar tidak dipengaruhi oleh peralatan yang terdapat pada gardu induk. Di sini ada kopling scheme, gimana skema dari kopling tersebut. Dapat dijelaskan bahwa sinyal PLC ini menyalurkan ke jalur HV. Terus sinyal PLC ini tidak menyalurkan atau tidak terhubung dengan gardu induk. Dapat dilihat di sini kan ada komponen kapasitor. Jadi sinyal dari PLC itu frekuensinya di stop pada kopling kapasitor di sini nih, agar supaya tidak terhubung langsung dengan komponen pada gardu induk. Untuk pengertian land trap atau wave trap, disebut juga land trap atau blocking coil. Wave trap dipasang secara seri dengan saluran transmisi. Adapun fungsi utama dari wave trap adalah untuk memblok sedemikian rupa frekuensi tinggi baik yang dipancarkan dari PLC terminal maupun frekuensi yang datang dari stasiun lawannya, agar supaya tidak mengalir ke peralatan gardu induk seperti transformator, alat-alat pengukuran ke panel kontrol yang dihubungkan ke tanah atau bumi. Atau kebalikannya dari kapasitor kopling, yaitu untuk meredam sedemikian rupa sehingga frekuensi tinggi yang membawa informasi tidak disalurkan atau mengalir ke peralatan gardu induk. Untuk dapat melaksanakan tugas tersebut, maka impedansi wave trap harus dapat melewatkan frekuensi rendah 50 Hz sampai 60 Hz yang membawa arus listrik dan harus mempunyai sifat berimpedansi tinggi terhadap frekuensi tinggi yang membawa sinyal informasi. Di sini ada land trap function sama dengan PLC signal blocking. Jadi fungsi land trap itu meredam frekuensi tinggi agar frekuensi pada peralatan PLC itu tidak masuk ke peralatan gardu induk. Jadi di land trap ini disaring atau di stop. Terus land trap pada impedansi tinggi ini impedansinya itu untuk sinyal PLC. Pada impedansi rendah dia untuk energi atau buat peralatan gardu induk. Ada beberapa option untuk bentuk dari land traps. Yang pertama vertical pedestal, terus bentuk kedua ada horizontal pedestal, dan bentuk ketiga ada suspension. Nah, dari bentuk ini sebenarnya tidak ada yang kelebihan atau kekurangan, dia itu digunakan sesuai dengan kondisi ada di lapangan. Untuk prinsip kerja dari land trap tersebut, prinsip kerja dasar yang digunakan adalah suatu rangkaian LC paralel yang terdiri dari 3 macam komponen L, C, dan LA, di mana L itu merupakan kumparan utama, terus LA itu merupakan arrestor, kemudian ada C yaitu kapasitor untuk kumparan utama atau lilitan koil, yang biasa terbuat dari bahan aluminium atau tembaga dengan kapasitas arus yang berbeda-beda, berfungsi untuk menyalurkan arus listrik sebesar 50 Hz. Kemudian ada kapasitor penala yang berfungsi untuk membuat lebar bidang frekuensi yang diinginkan dan memblok frekuensi yang tidak diperlukan. Kemudian komponen ketiga ada lighting arrestor atau LA
yang berfungsi untuk mengamankan peralatan tuning, kapasitor, dan koilnya sendiri dari gangguan yang diakibatkan oleh sambaran petir. Untuk menentukan frekuensi resonansi agar dapat meredam frekuensi dari terminal PLC yang sudah tertentu, maka dapat menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu FO sama dengan 1/2pi akar LC. Untuk peralatan dari LMU atau Land Matching Unit. Pada dasarnya, penggunaan Land Matching Unit adalah untuk menghubungkan kapasitor kopling yang berimpedansi 300-600 ohm dengan terminal PLC yang berimpedansi 75 ohm. Fungsi Land Matching Unit ini yaitu yang pertama, menyelesaikan karakteristik impedansi saluran dengan impedansi koaksial yang menuju terminal PLC. Fungsi kedua, mengatur agar reaktansi kapasitif dari kapasitor kopling memberikan beban resistif bagi alat pemancar sinyal pembawa tersebut. Untuk dapat melaksanakan fungsi di atas, peralatan Land Matching Unit dilengkapi dengan komponen, yaitu transformator, penyeimbang, kumparan, peralatan pengaman, kondensator, dan hybrid. Untuk bagian-bagian dari LMU ini dapat dilihat dari single line diagramnya. Yang pertama adalah transformator penyeimbang, dia letaknya di sini. Kemudian ada kumparan tala yang lambangnya itu L. Terus ada kapasitor tala, lambangnya CS. Kemudian ada saklar tanah di sini. Lalu ada arrestor. Terus impedansi saluran atau ZO ada di sini. Fungsi komponen dari LMU tersebut, transformator T berfungsi sebagai transformator penyeimbang impedansi saluran tegangan tinggi atau ZO dengan kabel koaksial. Kumparan induktansi L dan kapasitor frekuensi tinggi CS adalah untuk memberikan beban resistif terhadap gelombang pembawa. Besarnya induktansi L dapat diatur sedemikian rupa sehingga reaktansi induktif dari L atau XL akan saling meniadakan dengan reaktansi kapasitif yang diberikan oleh kapasitor kopling atau XC. Kapasitor CS berfungsi meredam frekuensi 50 Hz dari kopling agar tidak mengalir melalui kumparan L. Kemudian di sini ada contoh panel. Untuk tipe yang saya ambil itu adalah ABB ETL 41/20. Di sini ada kabinetnya, kemudian ini adalah contoh modulnya. Terminal ABB PLCC ETL41 data sistem mematuhi YC495. Mode pengoperasian, pita sisi tunggal pembawa yang ditekan. 2. Rentang frekuensi 40 hingga 50 kHz dapat diprogram dalam rangka 4 kHz. Kemudian yang ketiga, bandwidth AF 4 kHz atau pita ucapan sama dengan 300 sampai 3400 Hz. Daya keluaran RF pemancar 40 Watt plus 46 dBm desibel. Terus yang kelima, selektivitas penerima 70 desibel atau 30 Hz dari batas pita. Yang keenam, penolakan gambar penerima sebesar 80 desibel. Kemudian ini adalah contoh PLCC panel TX block, yang mana dari carrier signal, kemudian ada input signal lari ke modulator, difilter, terus disalurkan ke amplifier, land lari masuk ke LMU, kemudian kopling device dan ke TX. Untuk PLCC panel RX block dari amplifier masuk ke demodulator, kemudian disalurkan ke audio amplifier, terus disalurkan lagi ke power amplifier. Di sini ada beberapa contoh tipe dari kopling. Yang pertama adalah fasa to ground kopling, dapat dilihat dari gambarnya.
Terus ada fase to fase coupling. Kemudian ada interlane coupling. Lalu ada typical PLCC installation. Dapat dilihat konfigurasinya. Di sini ada transmisi, kemudian ada line trap-nya. Dari line trap disalurkan melalui kapasitor kopling. Namun pada penyaluran ini frekuensinya dicegah. Jadi frekuensi pada peralatan PLC ini kan tinggi. Namun pada transmisi ini kan rendah. Jadi tidak merusak dari peralatan tersebut. Kemudian untuk suplai dari peralatan PLCC tersebut adalah baterai. PLCC bekerja pada AC atau suplai utama yang diperbaiki. Ketika suplai padam, kami menggunakan perangkat untuk memfungsikan PLCC yang disebut pengisi daya baterai. Ini adalah perangkat yang menyediakan pasokan PLCC ke peralatan PLCC agar pengoperasiannya tidak terganggu. Ini memberikan DC ke panel dengan baterai. Jadi pada gardu induk itu dia suplai utamanya ada dua, yaitu AC dan DC, di mana AC tersebut kan berasal dari trafo PS atau pemakaian sendiri, dan DC-nya berasal dari baterai. Untuk di gardu induk tersebut ada dua tegangan DC, yang pertama 48 volt dan 110 volt. Untuk konfigurasi pada AC dan DC itu bentuknya paralel. Jadi pada saat berjalannya aki tersebut bisa dicas menggunakan tegangan AC, dan untuk kedua tegangan tersebut dirubah dengan peralatan yang namanya rectifier. Sekian dari saya untuk penjelasan PLCC mata kuliah SCADA. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang tepat dan kurang baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.